Halo Halo teman-teman teman-teman semua. semua. Pengertian dan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta Pasal 2 Ayat 2 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap perkawinan harus tercatat di kantor urusan agama KUA. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat bab tersendiri yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Kesiapan berkeluarga merupakan kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan diakui secara agama, hukum dan masyarakat. Ketika seseorang memiliki maksud untuk menikah namun tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka ia telah bersiap untuk gagal dalam pernikahannya. Beberapa bentuk kesiapan menikah yang patut diperhatikan oleh remaja maupun dewasa awal dalam mempersiapkan pernikahan. Hal tersebut juga dikenal sebagai 10 dimensi kesiapan berkeluarga yang terdiri dari 1. Kesiapan usia 2. Kesiapan finansial 3. Kesiapan fisik 4. Kesiapan mental 5. Kesiapan emosi 6. Kesiapan sosial 7. Kesiapan moral 8. Kesiapan interpersonal 9. Keterampilan hidup 10. Kesiapan intelektual. Perencanaan persiapan pernikahan. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memasuki pernikahan. 1. Persiapan kesehatan. Usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. 2. Persiapan psikologis. Kesiapan psikologis untuk menikah diartikan sebagai satu kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. 3. Mampu melakukan manajemen konflik yang sehat. 3. Persiapan keuangan. Penyebab perceraian tertinggi adalah masalah keuangan. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 4. Pre-haid. Di saat yang bersamaan, sel telur sudah mulai matang dan kemudian dilepaskan ke dalam rahim melalui saluran bernama tuba falopi. 5. Pembuahan. Pada masa ini, bila ada sel sperma yang masuk maka sperma akan dapat melewati dinding rahim dengan mudah dan bertahan hidup hingga 3 hingga 5 hari. KB dan alat kontrasepsi. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Perencanaan yang dimaksud tentunya tidak hanya kesiapan fisik catin ya, seperti usia, IMT, lila, dan kesehatan organ reproduksi baik suami maupun istri. Terakhir yaitu persiapan 1000 HPK. Sebagai calon ibu nantinya, Catin juga perlu memahami tentang periode 1000 hari pertama kehidupan dalam kurung 1000 HPK,
1000 HPK merupakan suatu periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko melahirkan anak stunting, pastikan kehamilan di usia yang ideal ya, yaitu usia 21 tahun sampai dengan 35 tahun. Demikian video persiapan yang harus diketahui sebelum menikah yang terdiri dari 10 dimensi kesiapan berkeluarga yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin. Persiapan pernikahan, persiapan kehamilan, serta persiapan 1000 HPK juga menjadi bagian yang tak kalah penting bagi para calon pengantin untuk memahaminya sebelum melangsungkan pernikahan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh kepada peserta pelatihan mengenai pentingnya masa pranikah dalam mempersiapkan keluarga yang akan dibangun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo semangat pagi, kali ini kita akan bercerita tentang stimulasi tumbuh kembang anak, ada apa saja di dalamnya? Ini dia. Perkembangan anak yang terdapat pada KKA Kartu Kembang Anak meliputi 7 aspek perkembangan, yaitu gerakan kasar adalah gerakan yang menggunakan otot kasar, otot besar, dan menggunakan tenaga seperti berjalan. Gerakan halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus, otot kecil. Melibatkan bagian tubuh tertentu. Tidak membutuhkan tenaga yang besar namun membutuhkan kecermatan dan konsentrasi. Seperti memegang sendok, membuka atau mengancingkan baju, menulis atau menggambar. Komunikasi aktif adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pikiran melalui tangisan, gerakan tubuh, ataupun berkata-kata, seperti mengatakan lapar dan menjawab pertanyaan. Komunikasi pasif adalah kemampuan untuk mengerti isyarat dan pembicaraan orang lain, seperti menunjukkan ekspresi wajah tersenyum, melirik atau menengok ke arah sumber suara. Contoh komunikasi pasif. Ayah dan ibu mengucapkan kalimat sayang di telinga anak, ayah dan ibu mengenalkan gambar-gambar buah atau gambar hewan di sekitar. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, berpikir ataupun memahami suatu sehingga dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan suatu karya. Contoh kecerdasan. Ayah dan ibu mengajari anak bertepuk tangan, ayah dan ibu mengajari anak mengucapkan salam, ayah dan ibu mengajari menggambar benda sederhana seperti gambar matahari, pohon dengan pensil dan kertas. Kesimpulan dan pesan untuk perkembangan anak yaitu: keluarga harus selalu memperhatikan anak dan memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya. Lakukan stimulasi untuk melatih dan meningkatkan kemampuan perkembangan anak. Lakukan rujukan apabila anak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas perkembangan pada usia tertentu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh kepada peserta mengenai stimulasi tumbuh kembang anak. Terima kasih.